Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohit Ratsmayer dengan NIM 23000018008 dari kelas A Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Ali Tarmuji, yaitu penjelasan tentang tugas mereview produk di JEC yang saya datangi waktu Yogyakarta pada tanggal 25 September 2023 kemarin. Saya datang pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat, dan narasumber yang saya tanyai waktu itu adalah Kak Naila. Baik, langsung saja ke isi materi yang akan saya jelaskan. Produk kali ini yang saya review adalah RAM. Penemu RAM adalah Robert Dennard yang mematenkan penemuannya pada tahun 1968 silam. Baik, apa itu RAM? RAM adalah Random Access Memory yang merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja pada saat gadget kalian beroperasi. RAM memiliki banyak jenis contohnya, yaitu DRAM, Dynamic Random Access Memory, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, FDRAM, Reduced Dynamic Random Access Memory, dan SRAM, Static Random Access Memory. Ada EDORAM, VRAM, dan yang terakhir adalah DDR SDRAM, yaitu Double Dead Rate SDRAM. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah RAM dengan tipe DDR. Baik, DDR RAM atau RAM DDR1. Munculnya RAM jenis DDR ini sekitar tahun 1995 sampai 1996, atau mungkin ini adalah DDR RAM yang pertama kali keluar, yang akhirnya diterima pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya rancangan RAM DDR berdasarkan pada kebutuhan data yang luar biasa besar, karena kemampuan SDR atau Single Data Rate dirasa sudah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data. Akhirnya dirancanglah Double Data Rate yang 2 kali lebih cepat. RAM DDR1 memiliki kecepatan transfer data antara 2000 MT per second sampai 400 MT per second, dan memiliki kecepatan bus clock berkisar antara 1000 MHz sampai 200 MHz. RAM DDR2. DDR2 mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitar tahun 2004 sampai 2008. Saat itu prosesor sudah masuk ke era Pentium, komponen komputer. Baik, yang selanjutnya adalah RAM DDR3. Generasi DDR ketiga bisa dikatakan cukup lama menduduki tahta pasaran karena mulai muncul di tahun 2009, dan di tahun 2019 juga masih ada yang menggunakannya. Prosesor yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai pada seri Core 1 dan sekelasnya. Konsumsi daya hanya membutuhkan 1,5 volt saja. Merek RAM komputer terbaik. RAM DDR4. Generasi RAM DDR4 mulai ramai di pasaran sekitar tahun 2013 sampai 2015. DDR4 sudah mendukung kecepatan transfer rate antara 2133 sampai 4266 MT per second dan clock speed 1066 sampai 2133 MHz. Merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 sampai 2019. Tapi karena jenis terbaik, artinya harga pun sebanding dengan mahalnya. RAM DDR4 juga banyak dikenal user sebagai DDR4 SDRAM yang memiliki memori clock serta memori bus tinggi tapi dengan konsumsi daya rendah, hanya 1,05 volt saja. Perlu diketahui saat ini tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4, hanya beberapa seri prosesor tinggi saja yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut. Dan DDR yang terakhir adalah RAM DDR4, RAM DDR5, dan RAM DDR6. Samsung jadi salah satu perusahaan yang paling sering memunculkan teknologi terbaru dari RAM jenis DDR ini. Setelah meluncurkan RAM DDR5, kali ini Samsung juga meluncurkan RAM DDR6. Tidak lama setelah meluncurkan RAM DDR5. VGA DDR5 masih menjadi jenis VGA terbaik karena kecepatannya tinggi, antara mencapai 3600 MHz sampai dengan 4000 MHz atau 4 GHz. Kalau kamu cukup dari sisi pendanaan, lebih baik beli VGA jenis ini. Sekarang sudah muncul VGA DDR6 dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bus clock sampai 1800 MHz, dan yang keren memori clock speed bisa sampai 14 GB per second. Hampir 3 kali lebih cepat dari DDR5.
Baik, RAM yang saya review adalah RAM HyperX Fury 16GB 3466 MHz DDR4. Jadi tipe RAM yang saya review ini masuk ke jenis tipe RAM DDR4. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja RAM. Cara kerja RAM adalah menyimpan data sementara saat perangkat sedang diakses. Kapasitas RAM mempengaruhi kecepatan RAM mengakses sebuah data. Kecepatan RAM adalah bisa ditulis dalam mega transfer per detik atau MT per second atau megahertz. Semakin tinggi kecepatan RAM, maka respon RAM membaca data akan lebih cepat. Performa perangkat akan meningkat. Ini berlaku sebaliknya. RAM bekerja dengan menyimpan data umum yang digunakan program secara konstan atau saat dibuka. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.